Halo pemirsa, setelah 4 tahun menghilang tanpa kabar, Citizen Journalism kembali hadir menyapa kalian. Bersama saya Stefani yang akan memberikan informasi dan berita teraktual seputar SMA Negeri 6 Bekasi. Tahun ajaran baru kalender pendidikan sudah dimulai. Ratusan siswa datang ke sekolah untuk mengikuti pengenalan lingkungan sekolah siswa baru. Berbeda dari tahun sebelumnya, PLSSB tahun ini dilaksanakan secara offline di SMA Negeri 6 Bekasi. Meskipun virus COVID-19 masih ada, hal ini tidak menyurutkan semangat siswa-siswi baru dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Pelaksanaan PLSSB tahun ini dibagi menjadi 2 sesi, yaitu pra-PLSSB dan PLSSB dengan jangka waktu masing-masing selama 3 hari. Pada hari pertama, dilaksanakan apel pembukaan yang menandai telah dibukanya acara pra-PLSSB dan PLSSB 2022. Pada apel ini, terdapat penyematan name tag dan atribut PLSSB oleh Kepala SMA Negeri 6 Bekasi, Bapak Waluyo MSI. Selepas itu, panitia memperkenalkan Dewan Guru dan staf SMA Negeri 6 Bekasi kepada peserta didik baru. Pra-PLSSB hari kedua dimulai dengan memberikan materi seputar kurikulum, sekolah penggerak, dan tata tertib sekolah. Supaya peserta bisa lebih mengenal seragam SMA Negeri 6 Bekasi, panitia mengadakan kegiatan fashion show seragam SMA Negeri 6 Bekasi. Selain itu, para peserta diajak untuk skulptur bersama KKPK masing-masing. Agenda pembuka pada hari ketiga pra-PLSSB ini berupa perkenalan pengurus dari MPK dan OSIS yang dilanjut dengan sosialisasi ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 6 Bekasi. Dengan diadakannya kegiatan ini, peserta didik baru diharapkan bisa lebih mengenal sejarah atau perkembangan dari ekstrakurikuler tersebut. Hari pertama PLSSB dimulai dengan kegiatan kerohanian, yaitu tadarus untuk peserta didik yang beragama Muslim dan saat teduh untuk peserta didik Kristen dan Katolik. Pada PLSSB hari pertama, SMA Negeri 6 Bekasi mengundang 3 orang dari Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memaparkan materi seputar tawuran, perkelahian dan pencurian, serta materi penyalahgunaan narkoba dan etika berlalu lintas. Setelah mencatat poin-poin penting, peserta PLSSB aktif berkontribusi dalam sesi tanya-jawab. Selanjutnya, Muhammad Putra dan Muhammad Habib selaku panitia memandu sesi ice breaking guna menambah keseruan selama acara berlangsung. Duo ini sukses meramaikan acara dengan berinteraksi bersama peserta didik baru. Pemaparan materi akhirnya kembali dimulai oleh Ibu Kartika Sukmawati Lubis selaku perwakilan dari Forum Anak Jawa Barat yang menuturkan tentang sekolah ramah anak. Tidak jauh berbeda dari hari pertama, hari kedua PLSSB juga diisi dengan penjelasan materi. Namun, materi yang dipaparkan ini mengenai kurikulum, sekolah penggerak dan tata tertib sekolah dengan pemateri yang merupakan tenaga pengajar di SMA Negeri 6 Bekasi. Tanpa terasa, PLSSB telah sampai di hari terakhir. Pada hari terakhir, para peserta PLSSB melaksanakan placement test yang hasilnya digunakan sebagai pertimbangan dalam penempatan kelas peserta didik baru. Apel penutupan juga diadakan untuk menutup rangkaian acara PLSSB secara resmi. Dalam apel penutupan, Bapak Waluyo MSI melakukan pelepasan atribut PLSSB kepada perwakilan peserta didik baru. Selain itu, diberikan pula penghargaan kepada peserta terbaik PLSSB 2022 secara simbolis. Setelah PLSSB berakhir, masing-masing ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 6 Bekasi turut memeriahkan acara dengan mempersembahkan penampilan yang begitu spektakuler. Acara ini diadakan untuk menarik siswa-siswi baru masuk ke dalam ekstrakurikuler yang diminati. Karena itu, setelah demonstrasi ekstrakurikuler berakhir, para peserta mengunjungi demo stand agar bisa mendaftar di ekstrakurikuler yang diinginkan. Selamat siang Bu, saya izin untuk wawancara. Sebelumnya perkenalan dulu nih Bu, dengan Ibu siapa? Bu Frida Hanum. Bu Frida, nah saya punya beberapa pertanyaan mengenai PLSBB. Pertanyaan pertama, bagaimana tanggapan Ibu tentang PLSBB offline ini? Karena selama 2 tahun kita melaksanakan PLSBB online dan sekarang dilakukan secara offline. Menurut Ibu, secara offline itu lebih dapat tujuan daripada pengenalan lingkungan sekolah tersebut gitu, karena anak langsung ke sekolah gitu kan. Apapun yang ada di sekolah, baik dia kondisi sekolah,
organisasi, guru, dan TU semuanya langsung dikenal oleh siswa gitu. Jadi apapun yang dituju, apa tujuan daripada PLSBB itu langsung gitu. Kalau dia online kan dia berada di rumahnya gitu. Berada di rumahnya yang didengarnya hanya materi gitu. Kalau ini materi ada, kemudian langsung ada school tour kemarin kan, hari kedua ada school tour pengenalan sekolah, semua ruang sekolah dilihat langsung, apa fungsi dari apa yang di dalam juga ditunjukkan kepada siswa baru gitu. Jadi Ibu rasa perbedaannya sangat jauh. Dia langsung mengena apa maksud daripada PLSSB tersebut. Gitu. Nah, untuk pertanyaan kedua nih Bu, apa harapan Ibu terhadap siswa-siswa baru yang masuk ke SMA 6 ini? Harapan Ibu mudah-mudahan siswanya karena Ibu baru saja dari kesiswaan, harapan Ibu berhubungan dengan kedisiplinan gitu. Karena kesuksesan itu dimulai dari disiplin gitu. Anak itu disiplin, punya jadwal sendiri dari rumah, dia bisa mengukur sampai jam berapa dia sampai di sekolah gitu. Jangan pernah ada yang terlambat. Karena di sekolah sekarang kan ada namanya tadarus gitu kan, yang dimulai dari jam 6.45 sampai jam 7 gitu. Hendaknya mereka sudah paham di situ di mana materi yang diberikan itu pada PLSSB sekarang, ada kurikulum, ada sekolah penggerak, kemudian ada tata tertib. Nah, dari materi yang diberikan itu, mereka sudah tahu bahwa apapun yang peraturan di sekolah mereka harus taati gitu, harus taati, kemudian harus disiplin gitu. Jadi itu sih, jadi jangan sampai ada pelanggaran, karena Ibu lihat setiap ada pelanggaran itu ada poin yang mereka dapat, sanksi dari pelanggaran tersebut gitu. Paling ringan itu poinnya 5. Nah, padahal kalau dia sudah sampai 35 udah SP1 gitu kan, 50 SP2, kemudian 100 harus DO gitu. Mereka sudah tahu itu gitu. Karena ada materi khusus di tata tertib itu gitu. Mereka sudah ada materi yang diberikan kepada mereka gitu. Baik Bu, terima kasih Bu. Sekian wawancara dari saya. Sekian ya Bu, terima kasih ya Bu. Sama-sama. Boleh tolong dijelasin sedikit gak Kak, buat konsep yang dipakai buat selama PLS tahun ini berlangsung? Oke, untuk kegiatan PLSSB atau pengenalan lingkungan sekolah siswa baru pada tahun ini sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya. Untuk perbedaan dengan tahun sebelumnya ini, contohnya di Pranya kami laksanakan selama 3 hari. Nah, kemudian apa sih yang membedakan dengan kegiatan dengan PLSSB-nya? Untuk kegiatan Pranya ini kami mengenalkan lingkungan sekolah secara dari luar. Contohnya dari lingkungan sekolahnya, staf dan guru, kemudian juga organisasi dan SLC sekolah. Kemudian kami lanjutkan ke kegiatan PLSSB-nya, atau lebih tepatnya pada tanggal 18 sampai tanggal 20. Itu kami menjelaskan dan mendetailkan mengenai sekolah ini itu apa. Izin ya, jadi untuk tahun ini itu konsepnya karena pertama kali offline di SMA Negeri 6 Bekasi, jadi lebih banyak kegiatan di ruangannya. Pematerinya juga dari eksternal, dia itu ada di tata tertib, lalu juga ada sekolah ramah anak, terus habis itu ada lainnya juga tentang pengenalan dari guru-guru gitu sih. Nah, untuk itu ada nggak sih kegiatan-kegiatan yang ngebedain antara PLSBB yang offline sama yang online? Oke, untuk kegiatan yang membedakan antara offline dan online tentu saja itu sangat berbeda. Untuk keuntungan kenapa kita melaksanakan secara offline, jadi untuk angkatan baru ini mereka jadi lebih mengenal lingkungan sekolah, menjadi lebih dalam daripada angkatan-angkatan sebelumnya yang dilaksanakan secara online. Ada nggak sih kesulitan selama proses berjalan ini? Lumayan sih, dari saya sebagai panitia MPLS tahun ini banyak banget beberapa ada miskomunikasi antara satu seksi ke seksi yang lain, terus juga banyak juga tiba-tiba ada sesuatu yang di luar dugaan, kita harus ngelesain saat itu juga dengan baik, dengan benar, sampai rundown sesuai acaranya harus benar gitu. Misalnya jam 11 pulang, harus jam 11 pulang juga gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Nadira Zadenia selaku anggota broadcasting angkatan 28. Di sini saya akan mewawancarai salah satu peserta PLSSB tahun ini. Nah, boleh kenalan dulu nggak sih namanya siapa?
Nama saya Randy Reynaldi dari SMPN 36 Kota Bekasi. Renaya Syawa dari PK2. Oke, jadi nama saya Muhammad Taufik Cindra dan saya dari PK1. Boleh jelasin sedikit gak tentang konsep yang dipakai buat kegiatan PLSB tahun ini? Lebih ngejelasin tentang konsep itu, belajar Pancasila. Ya, kurikulum baru. Oh, kalau konsep kegiatan tahun ini kayaknya meriah ya. Soalnya kan karena tahun-tahun kemarin tuh kita angkatan corona, covid terus, dan online. Jadi bagi angkatan kami ini sebagai sensasi baru dan sensasi lama karena bisa merasakan bagaimana rasanya MPLS dengan cara offline gitu dibanding online yang dipakai oleh tahun-tahun lalu karena covid gitu. Konsep yang dipakai tahun ini nih cukup menarik ya. Soalnya dari sekian 6 hari itu dibagi 3 hari pra MPLS dan MPLS. Nah, untuk hari terakhir ini ya yang paling meriah sih menurut aku. Nah, kira-kira ada gak sih kegiatan-kegiatan membedakan acara online dan offline-nya? Banyak sih Kak, kayak demosnya kan kalau online tuh lebih ke video-video gitu ya. Kalau offline tuh langsung kita nonton gitu. Oh, banyak tentunya. Karena kan kalau misalnya online tuh kita cuma dituntut memakai kamera, on cam, terus cuma tinggal seragam, bawahannya bebas. Dan kan kalau offline ini kami ini bisa bertatap muka langsung bersosialisasi, bertemu dengan kawan-kawan yang tentunya nanti kalau misalnya kita sudah pembagian kelas, kita bakal bertemu langsung, tidak ada rasa-rasa tanggung lagi karena kita sudah pernah bertemu pada saat MPLS gitu. Yang beda itu ya ketemu langsung dengan peserta didik yang lain atau sama guru gitu, secara langsung. Berarti lebih seru ya? Ya, lebih seru secara offline. Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih, ada nggak sih sebutin aja kesulitannya yang kamu alami selama proses persiapan PLSB tahun ini? Lebih ke name-tag-nya sih Kak, kadang waktu itu juga ada beberapa info yang telat ngasihnya gitu, jadi kita kaget gitu, jadi kurang persiapan aja. Selama offline palingan aku yang paling sulit ya minta angket guru sih. Pemirsa, itulah informasi yang dapat saya sampaikan kali ini. Beranjak dewasa mencoba mandiri, ketika mandiri berubahlah hidupnya. Saya Stefani, pamit undur diri. Sampai jumpa di Citizen Journalism berikutnya.